Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan saya, Dr. Sonita Siahan, kembali dalam Tekwa Ministry. Kita akan membahas satu pengajaran yang kita harus ketahui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang firman Tuhan, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berbicara tentang bagaimana Allah yang berdaulat itu ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, Perjanjian Lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan di dalam Perjanjian Baru, Tuhan yang datang dalam wujud manusia itu datang masuk di dalam sejarah umat manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi apa yang firman Tuhan katakan di dalam seluruh kitab suci, apa yang ia katakan tentang dirinya? Saya ulang, apa yang ia katakan tentang dirinya di dalam Perjanjian Lama? Kita akan melihat topik-topik ini atau ayat-ayat firman Tuhan, sehingga kita mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang Yesus katakan tentang dirinya di dalam Perjanjian Lama. Tentu kita akan melihat dari ayat-ayat firman Tuhan. Menarik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita lihat dalam Lukas 18 ayat 31 sampai dengan 33. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Ayat 32, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Jadi Yesus ketika datang ke dunia, dia sudah meramalkan, sudah menubuatkan bahwa dia sebagai anak manusia, segala sesuatu tentang dia harus digenapi, bahwa Yesus mengetahui bahwa ia akan diolok-olok, dihina dan diludahi, bahkan disesah, bahkan dibunuh. Dan pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Seulang, ia akan bangkit. Dia mengatakan itu di dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Kita baca dalam Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan mengatakan bahwa Perjanjian Lama, nabi-nabi itu berbicara tentang dirinya. Saya ulang, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu berbicara tentang dirinya yang dikatakan oleh para nabi. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur." Dan ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi harus digenapi semua yang tertulis tentang dirinya seperti dikatakan dalam kitab Taurat Musa, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab nabi-nabi, tentu ada nabi besar, nabi kecil, dan kitab Mazmur. Supaya apa? Itu digenapi dan para murid-muridnya dibuka pikirannya untuk bisa mengerti bahwa apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama itu tentang dirinya, tentang gurunya itu harus digenapi. Nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh
para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit di antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Menarik, Lukas mengatakan apa? Yang pertama, Mesias atau Yesus Kristus harus menderita sengsara. Dan yang kedua, ia akan bangkit dari kematian. Nah, kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Apa yang diselidiki oleh kitab-kitab itu? Bicara tentang keselamatan yang Allah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, berbicara atau bersaksi tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang akan menyelamatkan atau memberikan hidup yang kekal itu kepada umat manusia. Matius 13 ayat 16 sampai 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Artinya apa? Perjanjian lama bicara nabi-nabi, berbicara tentang Yesus yang akan datang itu, yang belum mereka lihat, yang belum mereka saksikan. Tetapi kita yang hidup di zaman sekarang, di abad ini, melihat 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang sudah pernah datang masuk dalam sejarah umat manusia. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi, keselamatan itulah, kasih karunia itulah yang diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi yang dikatakan bernubuat tentang kasih karunia, grace dari Allah. Nah, kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia itu? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita, saudara dan saya, dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Dan kita lihat bahwa para murid yakin bahwa kebutuhan terbesar setiap orang adalah keselamatan dari dosa atau kengerian kekal dan murka Allah. Dan mereka berkhotbah bahwa kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi oleh seorang lain pun kecuali Yesus Kristus. Jadi, Kristus sendirilah yang adalah pengharapan para murid dan orang-orang percaya untuk kita memperoleh kasih karunia. Nah, jadi kita sudah mendapatkan satu konklusi bahwa Alkitab Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus tahu pasti bahwa Ia datang ke dunia, Ia akan menderita, akan mati disalibkan, mati, bangkit dan dikuburkan pada hari ketiga. Dia akan bangkit. Itulah yang dikatakan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama. Demikianlah pengajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya pengajaran ini membuat kita semakin yakin, semakin teguh dalam Tuhan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan saya, Pendeta Sony Tasiahan, kita akan bertemu kembali dalam pengajaran Tekwa Ministry selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.